Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Salam Petani Maju Bersama. Kegiatan hari ini saya akan mereview padi Bima Sakti saya ya. Jadi lahan tetangga sudah mulai pada panen ya. Ini lahan tetangga ya. Jadi sudah mulai panen. Ini sebelahnya sana juga udah panen. Kita keliling lah ya, mereview padi Bima Sakti saya ini ya, yang terakhiran panen lah seperti itu. Ini ketinggiannya ya, pokoknya jos tinggi seperti itu. Udah mulai kuning ya. Ini yang sini ini masih hijau tapi sudah hampir full ngisi seperti itu. Ini yang lahan sebelah sininya itu kemarin sulaman lah seperti itu, sulaman. Jadi kita keliling lah ya. Ini cuacanya mendung ya, cuacanya mendung, ada geledek seperti itu. Ini lahan tetangga sudah pada panen duluan seperti itu. Ini untuk malai seperti ini ya. Tuh. Jadi memang kalau terakhiran itu biasanya ya, yang terakhiran itu lumayan resikonya tinggi ya. Kalau banyak walang sangit itu lumayan susah lah ya. Jadi udah pada kebal walang sangit ya. Tapi ini alhamdulillah sekarang walang sangitnya udah bukan musimnya lagi ya. Udah mulai berhenti lah. Tidak ada yang menetas ataupun ya terbang juga, hampir tidak ada ya. Padahal ini baru selesai panen ini tadi ya. Tadi ini habis selesai proses perontokannya ya. Kemarin nyabitnya, ngaritnya, kalau dari bahasa sini ngarit lah seperti itu. Coba kita lihat ketinggiannya ya. Alhamdulillah lah, bersyukur ini padi walaupun telat tanamnya tapi lumayan itu. Udah hampir 100% lah pengisian. Kita muter ya. Oh iya, ini yang saya tanam ini luasan setengah bau. Setengah bau, kalau daerah saya nyebutnya ini 250 bata ya. Kalau ubinan mungkin berapa ya? 250 ubin juga ya, sama kayaknya seperti itu. Oh, malahnya ya. Itu yang kuning ini padi saudara ya. Ini tanamnya duluan juga, bibitnya juga persemaian duluan juga bibitnya. Padi galur ya, Bima Sakti masih padi galur ya kalau gak salah. Jadi pemuliaannya itu yang ngembangin ini kalau gak salah itu orang Majalengka ya. Majalengka bener ya, bukan Majalaya. Majalengka itu yang pemuliaannya ya. Orang yang mengembangin padi ini nih, Ciherang Malai Panjang seperti itu. Nah, yang kakak saya juga ini padi sama Bima Sakti juga ini. Tuh, kalau ketinggian hampir rata ya, cuma agak tinggian punya saya ya. Tuh. Karena ini kemarin saya apa ya? Kemarin itu saya kasih nutrisi beserta ZPT-nya kita double ya. Kita main juga ke Gibro ya. Gibro saya kasih ya, karena pas kemarin itu cuacanya kan bagus, jadi
Gibro saya masukin. Jadi meskipun satu jenis ini, kita tetap masih tinggian ini ya. Coba kalau tanah ini seukuran ya, ketinggian tanah coba lihat. Ini tanahnya tuh sama. Jadi ini gak bisa buang air ke sana juga, ke sebelah sini ya. Jadi ketinggian sawah juga sama ini. Cuma perbedaannya itu di ketinggian padinya ya, agak sedikit lebih tinggi. Tuh ini pematang udah rapat ya. Udah rapat juga. Ini yang punya saudara, ini punya saya. Tuh. Coba lihat ya, hampir full malainya ya. Daun juga sehat. Daun ini malai sehat ya. Sehat. Daun di malai, daun bendera lah. Coba kita yang punya saudara ini, jamurnya yang seperti ini ya. Jamur karat ini kena ya. Kita ke buahnya juga nih. Ada yang seperti ini kena. Jadi bukan ngebanding-bandingin ya. Jadi kita real di lapangan seperti itu. Coba kita malainya hampir rata, kecuali kemarin walang sangit kewalahan. Ini efeknya seperti ini nih. Bintik, bukan bintik-bintik, ada yang bintik seperti ini nih. Tuh. Itu malai kapa ya. Tapi yang gapuk itu seperti ini nih. Tuh. Jadi ini hampir full. Kayaknya ini penyerbukannya gagal seperti itu. Pas masa penyerbukan gagal. Jadi daunnya lumayan sehat. Juga pengisiannya alhamdulillah sudah maksimal seperti itu ya. Sudah maksimal. Oh. Sama juga ini sampai mulai rebah lah, bukan rebah ya, ini menutupi pematang, jadi mengoyog lah kalau bahasa sininya, ngoyog gitu. Ngoyog itu berat karena berat ininya ya, bobotnya ya. Tuh di tengah juga ini, aduh, ini yang di tengah juga sudah panen. Yang di tengah juga sudah panen ini nih, coba. Ini sudah panen. Tuh tinggal punya saya ya. Ini persemaiannya saya terakhiran seperti itu. Karena tanam duluan tapi kebanjiran, habis sama keong sama kerendam. Terus kita sebar lagi. Dan ini hasilnya ya. Coba kita bandingin ketinggiannya ya. Dari sini. Tuh. Kelihatan ya. Kelihatan ketinggiannya. Ini tanah juga sama ketinggiannya tuh, seperti itu. Kita keliling ya. Ini sampai begini ya. Kita susah lewat pematang, kita turun ke lewat sawah ya. Ini sawah tetangga ini habis panen. Lagi ke pematang. Allahu Akbar. Oh, malainya ya. Seperti ini. Pengisian alhamdulillah ya. Jadi hanya kemarin kendalanya itu yang bintik-bintik. Bintik-bintik sedikit. Itu dari efek walang sangit yang awal penyerbukan, bukan gabung full ya. Jadi sundep, patah leher ataupun penyakit bakteri, kita sehat ya. Tuh daun sehat. Ini daun hampir sehat ya. Kelihatan tuh kuningnya juga. Kuningnya itu kayak emas. Kuningnya kayak emas. Nah ini yang tetangga yang paling terakhir ini. Ini sulaman juga, ini sulaman. Buahnya ya. Oh ada yang hitam-hitam ya, itu kena walang sangit ya. Coba kita deketin. Tuh.
Pokoknya ini prediksi saya itu walang sangit ini, karena bintik-bintik ya. Kita udah dikelilingi sama yang udah pada panen ya. Ini sama bibitnya, ini sama itu sudah panen kembali. Tuh, terus yang punya saya juga ada di sebelah sana tuh kuningnya. Kelihatan kan kuningnya, kuning emas seperti itu. Ini yang punya tetangga, itu yang sebelahnya itu punya saya kembali. Bima Sakti juga, ini kuningnya kayak emas ya. Sama juga ini hasil dari lahan kelilingnya, tidak ada kendala, sundep, aman seperti itu. Tuh yang sini, yang paling sini itu kuningnya hampir full. Kita coba yang punya saya sebelah sana ya sebentar. Ini karena mulai gerimis ya, ada petir, takut lah. Kita lihat yang sebelah sini ya, punya saya juga tanamannya. Ini lahan luas 190 bata, kurang 85 bataan lah. Ini yang lahan punya saya juga ini nih. Bima Sakti juga ya. Tuh. Bima Sakti juga ini. Ini mungkin kelihatan ya. Oh, sama mulai kuning. Oke, kembalilah sana karena arahnya mau pulang ke sana. Kita lihat malainya ya. Tuh ini sulaman ya, masih hijau. Patut kita syukurilah. Biasanya kalau yang terakhiran itu tanam, kalau padi paling terakhiran sering saya jumpai itu kalau lagi musimnya beluk atau sundep yang putih-putih itu ada ulatnya, itu paling parah biasanya. Ini kemarin bukan musimnya seperti itu. Terus patah leher juga sering terjadi kalau varietasnya yang kurang tahan. Ini sehat lah seperti itu, normal. Tuh itu punya saya juga sampai pinggir ya. Jadi syukurlah, kita hanya untuk menurunkan nutrisi yang masih tersisa ini nih, yang masih hijau kita pulkan lah biar nutrisi full turun. Ini banyak ya serangannya, kita kewalahan kemarin di walang sangit seperti itu. Ini yang walang sangit itu tuh. Ini yang seperti ini nih, kita kena trotol seperti itu ya, trotol di tengah, trotol di tengah. Iya kan dari sana tuh sebelum itu. Jadi luasan lahannya kita ukur sampai sini ya, sampai yang hijau ini nih. Ini sawah juga punya tetangga yang sini nih. Ini sampai sini, batasnya kita sampai sini ya. Luasan lahan yang tadi kita keliling sampai yang ujung sana kan ada yang sudah panen sekelilingnya lah. Pinggiran hampir sudah panen full, hanya sebelah sini sedikit. Terus yang saudara juga sebelah sana.
Coba kita coba yang sebelah sana ya, kita review juga biar kelihatan. Ini petakan sawah yang apa, kecil tapi panjang, jadi sampai pinggir, cuma ukurannya kecil. Paling barisan hanya sekitaran berapa ya, hanya 30 baris juga panjangnya. Ini tanaman yang padinya yang ukuran jarak tanamnya 30 cm. Tuh, ini juga sama walang sangit nih, yang walang sangit ini nih, yang paling kelihatan nggak? Mana? Ah, ini nih yang paling parah, itu diem, nggak bisa ini nih, nggak bisa terbang. Tuh yang trotol ada trotol tidak ngisi atau gapuk nyelap lah. Ini yang pikiran yang kena naungan ya, jadi masih hijau full. Bang Yayat, rapi Acan kok itu? saya deh. Lu gabuk na. Ah, gabug aya usian ko. Alhamdulillah. Gabug. Oh. Jadi hijau ini tapi udah kuning ya. Ini kena naungan full. Ini petakannya kecil ya tuh. Tetangga juga udah pada panen. Malah ada yang ketiban ini nih. Ketiban apa? Dari pohon kelapa tuh. Coba kita singkirkan ya. Biar enak. Kita singkirkan terus kita tarik. Sering lah di pinggiran seperti itu, sering. Yang ketiban. Nih buahnya ya. Sama walaupun banyak yang hitam-hitam tapi alhamdulillah ya tuh. Memang tidak sempurna ya kalau telat, ini resikonya kalau telat seperti itu. No. Tuh, ini yang punya tetangga juga nih. Banyak banget hamanya ya. Kita bersyukurlah kita masih bisa panen nih. Ini biji-biji permata ya. Masih kita bisa panen walaupun banyak rintangan lah pas tanam, kena banjir, full hampir tandur. Tanam itu saya 2 kali ini di sini. 2 kali tapi kedua kalinya jadi karena belakangan. Kalau yang ini kan kayak gini nih. Terakhiran, jadi pakai bibit tua tapi perawatannya kurang maksimal, bisa seperti ini nih. Jadi dianakannya begini kurang. Ini nggak semai lagi ya, hanya mengandalkan seadanya bibit. Ini kalau kita sebar lagi tapi belakangan tanamnya, di resikonya begitu. Hama kebal, spray apapun ini kalau obatnya biasa-biasa aja kalau walang sangit. Kalau sekarang ini kalau banyak-banyaknya itu biasanya agak sedikit kebal ya, karena ini hama dari dari lokasi lahan sebelah itu. Jadi kalau bahasa modernnya apa ya, transmigrasi lah, apa kalau salah koreksi ya, perpindahan dari yang tetangga. Tapi ini masih di ambang batas lah. Saya sudah berhentikan perawatan, ini tinggal nunggu panen saja ya. Hanya ada sewajarnya walang sangitnya, kalau yang lain masih terkendali lah.
Oke, kita pulang ya, langsung kita keliling ke yang tadi. Tuh kelihatan kan kuningnya ya, yang Bima Sakti kuningnya itu kayak emas. Ini juga sama, jadi tidak ada rekayasa ya. Kuningnya itu seperti emas, ininya daun benderanya ya, bukan kuning tua kering, tapi sebelum kering tuanya itu kuning emas dulu ya. Biasanya kan kalau yang terkena penyakit ataupun yang lainnya, ini kuningnya kan kuning kering, apa kena bakteri seperti itu. Saya kasih contoh ya yang keningnya. Oh, seperti ini nih keringnya nih. Jadi lebih cepetan lah keringnya kalau tadi kurang tahan penyakit. Oh, kuningnya ini nih kering, padahal kan tanamannya tanamnya sama. Ini nih yang ini sama, beda berapa hari ya, pokoknya beda sehari atau 2 hari, pokoknya hampir sama lah. Ini yang sulaman seperti ini nih, hijaunya telat. Tapi kita patut bersyukur lah, kita syukuri hasil yang ada. Oke ya, cukup lah untuk kita review ya padi Bima Sakti galur ya, padi galur. Kalau ada yang mau ditanyakan, kita buka kolom komentar ya, jadi boleh ditanyakan di kolom komentar. Terus jangan lupa subscribe, like, and share video ini ya, biar channel ini makin berkembang dan terus berinovasi dalam pertanian. Kita akan terus informasikan seputar pertanian, padi, bawang merah, holti, dan yang lainnya. Kita akan beri informasi apa yang saya tanam ataupun ya teman-teman kita tanam, kita review ya gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.